Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini saya Doni De Keizer. Polda Metro Jaya besok direncanakan akan memanggil sejumlah nama-nama saksi terkait dengan kasus penghinaan presiden yang diduga dilakukan oleh calon wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani. Selain Ahmad Dhani, polisi juga akan memanggil sejumlah nama lain sebagai saksi. Pemirsa, seberapa seriuskah penegak hukum mengusut kasus dugaan penghinaan kepala negara ini? Ini yang akan kita diskusikan bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio pengamat hukum pidana Jamin Ginting dan Ketua Bidang Hukum DPP Projo Sunggul Hamonangan Sirait. Selamat bergabung Pak Jamin, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Pak Sirait apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Biasa. Baik. Dan sebelum saya berdiskusi dengan Bapak sekalian, saya akan ajak pemirsa untuk mengikuti yang berikut ini. Pemirsa, terkait dengan dilaporkannya Ahmad Dhani dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiono mengatakan Polda akan memanggil semua saksi yang melakukan orasi di mobil demonstran pada tanggal 4 November lalu. Terkait dengan laporan masyarakat terhadap penghinaan terhadap penguasa yang dilakukan oleh terlapor Ahmad Dhani memang sedang diproses ya. Tanggal 24 kemarin kita layangkan panggilan, ada 8 orang yang kita lakukan pemanggilan sebagai saksi dulu. Tentunya nanti ini berproses. Penyelidikan kita lakukan, tentunya nanti kalau memang fakta-fakta hukumnya memang cukup bukti, ya tentunya akan kita tingkatkan menjadi ke proses penyidikan. Ini kan masih berproses, tentunya kita beri kesempatan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah hukum. Ya pemirsa, Anda juga nanti bisa berinteraksi dengan kami. Silakan Anda memberikan pernyataan atau komentar melalui akun media sosial kami seperti yang tertayang di layar televisi Anda nanti. Dan Pak Jamin, ini yang namanya penghinaan presiden kan sebenarnya sudah jelas. Cuma dulu, ya saya ingat dulu zaman Anda juga waktu masih aktif mungkin di kemahasiswaan, yang namanya menghina presiden itu sudah jelas hukumannya. Sekarang begini kan, Mahkamah Konstitusi kita ketahui ya, putusannya nomor 013 kalau nggak salah, nomor 022 itu tahun 2006, waktu zamannya Pak Jimli, itu mengatakan bahwasanya pasal-pasal menyangkut tentang penghinaan presiden itu ada pasal 134, pasal 137, ya, itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang pasal 28D, ya, undang-undang tahun 1945, sehingga pasal-pasal itu dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini yang menjadi permasalahan justru bagi kita sekarang, penyidik. Nanti penyelidik ini menggunakan pasal-pasal apa yang berhubungan dengan penghinaan terhadap penguasa atau penghinaan terhadap lambang-lambang negara. Mungkin terhadap penguasa sudah dibatalkan, tapi terhadap simbol-simbol ini yang belum, terhadap simbol-simbol. Kalau itu masih simbol-simbol. Dan itu juga ada undang-undang keprotokolan sebenarnya melindungi itu kan. Jadi nanti lebih mengarahnya ada kepada penghinaan terhadap simbol-simbol negara, bukan kepada penguasa. Bukan kepada penguasa. Nah, presiden ini kan juga sebagai simbol negara gitu kan. Masuk nggak sih kalau ditarik ke situ nanti? Saya kira kalau ada bukti yang cukup, yaitu minimum 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan 183 KUHP, ya, artinya sudah bisa dapat dikatakan seseorang itu telah memenuhi ya untuk dapat dijadikan tersangka. Alat bukti apa aja dalam hal ini? Ya, dalam pasal 114 kan dia adalah bukti saksi. Ya, keterangan ahli, surat, ya, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, ini dilakukan di depan publik yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu orang. Itu pasti lebih dari cukup dong. Ya, saya kira ini kan nanti dikaitkan juga dengan ketentuan pasal penghinaan di Undang-Undang Informasi Teknologi, ya, ITE, ya. Itu di pasal 27 ya dan pasal 28. Bisa berlapis yang dikenakan kepada Ahmad Dhani ini. Saya kira nanti ketentuannya tentu penghinaan terhadap simbol-simbol negara yang disampaikan melalui sarana elektronik, karena itu kan disebarkan. Artinya ada beberapa orang yang sudah melihat itu tidak secara langsung tapi secara elektronik. Tapi yang secara langsung disampaikan dalam forum aksi unjuk rasa itu kan juga bisa kena pasal kan. Nah, kemudian yang disebarkan melalui media sosial itu juga ada pasalnya. Iya, tentu enggak hanya dalam konteks
secara langsung karena mungkin juga pelakunya itu mengupload di Facebooknya, mengupload, Saya sih nggak lihat ya. mengirimkan di WhatsAppnya atau menyebarluaskan sendiri. Ya, Saya nanti nggak kan- tahu Mas Dhani melakukan itu atau tidak, tapi pasti Projo punya dasarnya ya, sampai harus melakukan melapor seperti itu. Apa yang membuat Anda Pak Sungguh dan teman-teman akhirnya yakin bahwa ini bisa ini diperkarakan ini? Jadi pertama ya, teman-teman di lapangan itu mendengar langsung yang bersangkutan ini berorasi seperti kata-kata yang menghina penguasa. Ya. Kemudian Kata-kata kami kebun binatang keluar. ya, kemudian kami mengumpulkan bukti yang ada, kami sampaikan laporan ke Polda Metro Jaya dengan dasar pasal 207 Pasal 207. ya KUHP, Ya. penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Kemudian sudah diterima, kami sudah memberikan sekitar 5 saksi. Kemudian alat bukti lain yang mendukung, Apa barang itu? bukti, video, Rekaman. rekaman, sudah kami sampaikan. Dan rencananya memang seperti disampaikan tadi akan ada besok hari Ya. Kamis pemeriksaan 8 orang saksi. Oh, 8 orang ya? 8 orang, Bukan termasuk 7 ya? si terlapor. Oh iya, oke. Ya, Ahmad Dhani gitu. Ya, 7 plus Ahmad Dhani, 8. Ya, 8 orang. Nah, prediksi Anda? Ya, prediksi kami ini akan sampai ke persidangan. Karena kan selalu pihak terlapor ini mendalilkan ini delik aduan gitu Ya. ya. Menurut kami itu salah. Ini delik umum, delik biasa. Ini ada di buku 2 tentang kejahatan KUHP. Ya, di bab 8. Bukan di bab 16 tentang penghinaan yang harus melalui aduan. Ini delik biasa. Dan pasal 207 ini tidak pernah dibatalkan oleh MK. Dan tidak pernah pula direduksi oleh MK dari delik umum atau delik biasa menjadi delik aduan. Itu nggak ada ya di 2006 ya, Pak Jamin ya? Tidak masuk ya? 207 enggak, dia pakai 137 Oke, 134, 137. Iya. Bisa saya tambahkan? Nah, iya, silakan. Jadi pernah diuji coba, diuji materikan Uji pasal material. 207 ini ke MK dengan perkara nomor 14 2008, tapi ditolak. Alasannya? Alasan MK adalah MK itu bersifat negatif legislatur, positif legislatur. Jadi tidak bisa menambahkan pasal. Memang itu adanya dan memang seorang penguasa itu tidak selalu ada di tempat di mana terjadinya delik aduan itu atau penghinaan itu. Bisa saja yang dengar keluarganya. Iya, iya. Bisa saja yang dengar stafnya. Iya. Kan tidak harus selalu. Iya. Itulah yang bisa melaporkan. Oke, sudah memenuhi unsur ya? Sudah. Nah, itu dasarnya. Artinya 207 KUHP yang Ya. ada kedepankan gitu kan? Persis. Seberapa kuat itu? Itu sangat kuat dan itu sama dengan undang-undang lainnya dengan ancaman 1 tahun 6 bulan. Sangat kuat. Iya, kalau 1 tahun 6 bulan artinya ya ancamannya cukup rendah ya. Sebenarnya tidak. Ini lebih kepada bahwa penegakan hukum gitu, supaya orang menghargai, Iya. supaya orang menghargai undang-undang yang ada, ya, melihat koridor hukum yang ada, dan menghargai juga penguasa. Iya. Jangan sembarangan menghina. Kalau tidak bubar saja, semua Iya. bisa mengeluarkan seenak-enaknya perkataan Ya, di depan semua umum. bisa statement, semua bisa mengkritik, apalagi di depan umum kan. Saya mungkin membandingkan walaupun tidak apple to apple, zaman kita punya undang-undang subversif kan Pak. Ya, Anda betul. masih ingat itu kan betul-betul efektif. Ya. Tapi mungkin bisa saya disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau sekarang Anda melihat penguasa kan tidak punya dalam tanda petik ya hal yang bisa melindungi dia sebagai seorang penguasa untuk tetap mendapatkan penghormatan atau paling tidak diperlakukan seperti yang Anda sampaikan tadi itu oleh Ahmad Dhani. Sebenarnya ada. Pertama pasal 207 ini tentu ya melindungi penguasa. Kemudian kedua tadi undang-undang ITE, undang-undang protokoler semua ada. Masalahnya adalah bahwa sekarang ini kan kebebasan publik untuk melakukan kritik ya. Tetapi kalau menghina ada pasalnya gitu. Tetap dilindungi. Untuk itu kami mohon keseriusan polisi untuk bergerak cepat. Penegakan hukum atas laporan kami ini supaya semua terlapor ini diperiksa dan bila perlu naik tahapannya ke tingkat penyidikan. Ya, kan besok sudah ada pemanggilan saksi-saksi termasuk terlapor untuk diperiksa. Pak Jamin, ini bias nggak kira-kira dengan situasi kita sedang fokus pada kasusnya Ahok, ya kan? Kemudian ada suara-suara masyarakat yang pro dan kontra. Kemudian ini momentumnya adalah pesan ini disampaikan di forum tanggal 4 November itu. Ya, saya kira sih semua warga negara yang merasa berkepentingan untuk menjaga presidennya ya
ya nama baik presidennya punya hak untuk melaporkan ini begitu loh. Yang pertama, yang kedua mengenai penghinaan ini jelas memang kalau kita lihat konteks KUHP sendiri di pasal 310 311 penghinaan itu memang delik aduan. Kalau dalam konteks secara personal ya itu kita lihat bahwasannya yang dihina, yang dicemarkan nama baiknya lah yang mengadukan pasal 310 311 KUHP begitu ya kita lihat. Nah tapi kalau 310 311 itu dimasukkan 207 yang penghinaan terhadap penguasa, nah tentu ini juga menjadi debatable. Tapi tadi ada pelapor dikatakan bukan delik aduan, tapi delik. Tapi walaupun hal seperti itu, saya kira yang dihina juga harus menurut KUHP itu yang dihina juga merasa terhina gitu. Jangan sampai nanti pelapor melaporkan delik hinaan malah yang dihina itu tidak merasa dihina, malah memaafkan kan gitu kan. Pak Jokowi ini kan orangnya pemaaf gitu ya. Tiba-tiba nanti para pelapor projo ini kirim laporan, tiba-tiba dia bilang janganlah ya, gitu, dimaafkan gitu. Nah jadi ini menjadi dasar harusnya, maka saya katakan Pak Jokowi juga harus punya sikap dalam hal ini. Artinya apakah dia merasa terhina dengan adanya penghinaan ini, karena dalam pasal 310 311 itu mereka delik aduan memang ya. Itu pasal 310 311. Tidak cukupkah dengan 207 KUHP saja? Saya kira karena ada terminologi penghinaan, maka harus dicari di mana unsur-unsur yang menyangkut tentang penghinaan tersebut dalam dapat KUHP. Nah, adanya di pasal 311 dan 310. Jadi di situ nanti akan diterminologi unsur-unsur yang memenuhi penghinaan itu sendiri. Baik, saya akan ke Anda nanti, kita break dulu, Pak Sunggul. Kita telah memenuhi ya untuk dapat dijadikan tersangka. Alat bukti apa aja dalam hal ini? Ya, dalam pasal 14 kan dia adalah bukti saksi. Ya, keterangan ahli, surat, ya, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, ini dilakukan di depan publik yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu orang. Itu pasti lebih dari cukup dong. Ya, saya kira ini kan nanti dikaitkan juga dengan ketentuan pasal penghinaan di Undang-Undang Informasi Teknologi ya, ITE ya. Itu kan di pasal 27 ya dan pasal 28. Bisa berlapis yang dikenakan kepada Ahmad Dhani ini. Saya kira nanti ketentuannya tentu penghinaan terhadap simbol-simbol negara yang disampaikan melalui sarana elektronik, karena itu kan disebarkan. Artinya ada beberapa orang yang sudah melihat itu tidak secara langsung tapi secara elektronik. Tapi yang secara langsung disampaikan dalam forum aksi unjuk rasa itu kan juga bisa kena pasal kan. Nah kemudian yang disebarkan melalui media sosial itu juga ada pasalnya. Iya, tentu enggak hanya dalam konteks secara langsung, karena mungkin juga pelakunya itu mengupload di Facebooknya, mengupload, mengirimkan di WhatsApp-nya, atau menyebarluaskan sendiri. Ya, saya nggak tahu Mas Dhani melakukan itu atau tidak, tapi pasti Projo punya dasarnya sampai harus melakukan melapor seperti itu. Apa yang membuat Anda, Pak Sunggul dan teman-teman akhirnya yakin bahwa ini bisa ini diperkarakan ini? Jadi pertama ya, teman-teman di lapangan itu mendengar langsung yang bersangkutan ini berorasi seperti kata-kata yang menghina penguasa. Ya. Kemudian kata kebun binatang keluar. Ya. Kemudian kami mengumpulkan bukti yang ada. Kami sampaikan laporan ke Polda Metro Jaya dengan dasar pasal 207. Pasal 207. Ya, KUHP. Ya. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Kemudian sudah diterima. Kami sudah memberikan sekitar 5 saksi. Kemudian alat bukti lain yang mendukung. Apa itu? Bukti, video, rekaman. Sudah kami sampaikan. Dan rencananya memang seperti disampaikan tadi akan ada ban sembarangan menghina. Kalau tidak bubar saja, semua bisa mengeluarkan seenak-enaknya perkataan di depan umum. Semua bisa statement, semua bisa mengkritik, apalagi di depan umum kan. Saya mungkin membandingkan, walaupun tidak apple to apple, zaman kita punya undang-undang subversif kan Pak. Ya, Anda masih ingat itu kan betul-betul efektif. Ya. Tapi mungkin bisa saya disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau sekarang Anda melihat, penguasa kan tidak punya dalam tanda petik ya, hal yang bisa melindungi dia sebagai seorang penguasa untuk tetap mendapatkan penghormatan atau paling tidak diperlakukan seperti yang Anda sampaikan tadi itu oleh Ahmad Dhani. Sebenarnya ada. Pertama pasal 207 ini tentu ya melindungi penguasa. Kemudian kedua tadi undang-undang ITE, undang-undang protokoler semua ada. Masalahnya adalah bahwa sekarang ini kan kebebasan publik untuk melakukan kritik tetapi kalau menghina ada pasalnya gitu. Tetap dilindungi. Untuk itu kami mohon keseriusan polisi untuk bergerak cepat. Penegakan hukum atas laporan kami ini supaya semua terlapor ini diperiksa dan bila perlu naik tahapannya ke tingkat penyidikan. Ya, kan besok sudah ada
Ya. Pemanggilan saksi-saksi termasuk terlapor untuk diperiksa. Persis. Pak Jamin, ini bias nggak kira-kira dengan situasi kita sedang fokus pada kasusnya Ahok, ya kan? Kemudian ada suara-suara masyarakat yang pro dan kontra. Kemudian ini momentumnya adalah pesan ini disampaikan di forum tanggal 4 November itu. Ya, saya kira sih semua warga negara yang merasa berkepentingan untuk menjaga presidennya, ya nama baik presidennya punya hak untuk melaporkan ini, begitu loh. Yang pertama, yang kedua, mengenai penghinaan ini jelas memang kalau kita lihat konteks KUHP sendiri di pasal 310 311, penghinaan itu memang delik aduan. Kalau dalam konteks secara personal ya, itu kita lihat bahwasannya yang dihina, yang dicemarkan nama baiknya lah yang mengadukan pasal 310 311 KUHP begitu ya. Kita lihat. Nah, penyelidikan kita lakukan, tentunya nanti kalau memang fakta-fakta hukumnya memang cukup bukti, ya tentunya akan kita tingkatkan menjadi ke proses penyidikan. Ini kan masih berproses, tentunya kita beri kesempatan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah hukum ini. Ya, pemirsa, Anda juga nanti bisa berinteraksi dengan kami. Silakan Anda memberikan pernyataan atau komentar melalui akun media sosial kami seperti yang tertayang di layar televisi Anda nanti. Dan Pak Jamin, ini yang namanya penghinaan presiden kan sebenarnya sudah jelas. Cuma dulu, ya saya ingat dulu zaman Anda juga waktu masih aktif mungkin di kemahasiswaan, yang namanya menghina presiden itu sudah jelas hukumannya. Sekarang begini kan, Mahkamah Konstitusi kita ketahui ya, putusannya nomor 013 kalau nggak salah, nomor 022 itu tahun 2006, waktu zamannya Pak Jimli, itu mengatakan bahwasanya pasal-pasal menyangkut tentang penghinaan presiden itu ada pasal 134, pasal 137, ya itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang pasal 28D, ya undang-undang tahun 1945, sehingga pasal-pasal itu dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini yang menjadi permasalahan justru bagi kita sekarang, penyidik. Nanti penyelidik ini menggunakan pasal-pasal apa yang berhubungan dengan penghinaan terhadap penguasa atau penghinaan terhadap lambang-lambang negara. Mungkin terhadap penguasa sudah dibatalkan, tapi terhadap simbol-simbol ini yang belum, terhadap simbol-simbol. Kalau itu masih simbol-simbol, dan itu juga ada undang-undang keprotokolan sebenarnya melindungi itu kan. Jadi nanti lebih mengarahnya ada kepada penghinaan terhadap simbol-simbol negara, bukan kepada penguasa. Bukan kepada penguasa. Nah, presiden ini kan juga sebagai simbol negara gitu kan. Masuk nggak sih kalau ditarik ke situ nanti? Saya kira kalau ada bukti yang cukup, yaitu minimum 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan 183 KUHP ya, artinya sudah bisa dapat dikatakan seorang. Besok hari Kamis pemeriksaan 8 orang saksi. Oh, 8 orang ya? 8 orang, bukan 7 ya? Terlapor. Oh iya, oke. Ya. Ahmad Dhani gitu. Ya, 7 plus Ahmad Dhani 8. 8 orang. Nah, prediksi Anda? Ya, prediksi kami ini akan sampai ke persidangan. Karena kan selalu pihak terlapor ini mendalilkan ini delik aduan gitu ya. Menurut kami itu salah. Ini delik umum, delik biasa. Ini ada di buku 2 tentang kejahatan KUHP, ya di bab 8, bukan di bab 16 tentang penghinaan yang harus melalui aduan. Ini delik biasa, dan pasal 207 ini tidak pernah dibatalkan oleh MK, dan tidak pernah pula direduksi oleh MK dari delik umum atau delik biasa menjadi delik aduan. Itu nggak ada ya di 2006 ya, Pak Jamin ya? 207 enggak, dia pakai 137. Oke, 134, 137. Bisa saya tambahkan? Iya, silakan. Jadi pernah di uji coba, diuji materikan pasal 207 ini ke MK dengan perkara nomor 14 2008, tapi ditolak. Alasannya? Alasan MK adalah MK itu bersifat negatif legislatur, positif legislatur. Jadi tidak bisa menambahkan pasal. Memang itu adanya, dan memang seorang penguasa itu tidak selalu ada di tempat di mana terjadinya delik aduan itu atau penghinaan itu. Bisa saja yang dengar keluarganya, bisa saja yang dengar stafnya, kan tidak harus selalu. Itulah yang bisa melaporkan. Oke, sudah memenuhi unsur ya? Sudah. Nah, itu dasarnya. Artinya 207 KUHP yang ada kedepankan gitu kan? Persis. Seberapa kuat itu? Itu sangat kuat, dan itu sama dengan undang-undang lainnya dengan ancaman 1 tahun 6 bulan. Sangat kuat. Iya, kalau 1 tahun 6 bulan artinya ya ancamannya cukup rendah ya. Sebenarnya tidak. Ini lebih kepada bahwa penegakan hukum gitu, supaya orang menghargai, supaya orang menghargai undang-undang yang ada,
ya, melihat koridor hukum yang ada dan menghargai juga penguasa. Ya. Jangan Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini saya Doni De Keizer. Polda Metro Jaya besok direncanakan akan memanggil sejumlah nama-nama saksi terkait dengan kasus penghinaan presiden yang diduga dilakukan oleh calon wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani. Selain Ahmad Dhani, polisi juga akan memanggil sejumlah nama lain sebagai saksi. Pemirsa, seberapa seriuskah penegak hukum mengusut kasus dugaan penghinaan kepala negara ini? Ini yang akan kita diskusikan bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio pengamat hukum pidana Jamin Ginting dan Ketua Bidang Hukum DPP Projo Sunggul Hamonangan Sirait. Selamat bergabung Pak Jamin, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Pak Sirait apa kabar? baik. Sehat Pak ya? Biasa. Baik. Dan sebelum saya berdiskusi dengan Bapak sekalian, saya akan ajak pemirsa untuk mengikuti yang berikut ini. Pemirsa, terkait dengan dilaporkannya Ahmad Dhani dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiono mengatakan Polda akan memanggil semua saksi yang melakukan orasi di mobil demonstran pada tanggal 4 November lalu. Terkait dengan laporan masyarakat terhadap penghinaan terhadap penguasa yang dilakukan oleh terlapor Ahmad Dhani memang sedang diproses ya. Tanggal 24 kemarin kita layangkan panggilan, ada 8 orang yang kita lakukan pemanggilan sebagai saksi dulu. Tentunya nanti ini berproses.